Terus dia berbicara gini, bukan salah ibu, kata dia, Kak, ini salah saya karena saya intinya tidak berterus terang. Kemarin itu sempat membuat heboh itu sekarang di mana, Bu? Di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah. Oh, jadi diambil oleh siapa itu? Oleh ibunya. Oleh ibunya. Kapan itu, Bu? Kira-kira malam Senin ya? Iya, Malam- Isya lah ya. Malam Senin. Sholat Isya lah jam 9 jam 10. Saat kesini sama siapa? Sendiri atau sama yang sebelumnya? Iya dia sama Didi juga. Yang dulu itu kesini juga. Jadi ibu serahkan, Bu ya? Iya, saya serah. Gimana, Bu, kalau respon dari setelah berita itu naik, terus banyak nggak sih katakanlah warga-warga di Lampung Timur sendiri yang ingin mengadopsi anak? Iya, betul. Ada berapa yang ibu ingat, Bu? Ya, apa maksudnya? Pertama 2, terus ada datang lagi 1, terus ada telepon lagi, ada anak katanya. Oh gitu ya. Waduh, kata saya udah pulang. Oh iya. Berarti artinya alhamdulillah masyarakat katakanlah Peduli lah ya, sama peduli bayi dengan itu lah gitu. Iya. Ya merespon lah. Iya. Kayaknya banyak, malah gini Pak, malah orang tersebut taunya di Sumur Kucing, jadi sebagian kesana ke Palura sana, bingung Malah. tuh Lurah. Kata informasi ini ada wartawan Yang dari wartawan dari Jampung. Oh. Kira panti asuhannya di Sumur Kucing. Oh iya. Karena lahirnya di sana, jadi orang tuh Ya datang mungkin apa salah pendengaran. Iya. Itu karena itulah mungkin salah dia mungkin pikirnya yayasannya di situ juga. Padahal kan hanya lahirnya di situ. Tuh. Sumur Kucing, laboratorium sama satu Sumur Kucing. Iya. Kata saya gini, kalau di Sumur Kucing mah itu tempat dia melahirkan. Tapi kalau di sini dia yang menitipkan bayi itu. Oh gitu toh Bu? Iya, saya bilang saya gitu. Oh ya udah kalau gitu itu salah informasi. Ya udah saya bilang saya gitu. Sebenarnya dia tuh hanya kayak mana ya? Mungkin aib lah gitu. Mungkin begini, menutupi beban pikiran dia karena terlalu banyak beban. Mungkin karena yang satu di pihak keluarga suaminya itu terlalu menekan atau kayak mana, kita kan nggak tahu masalahnya. Itu kan urusan mereka. Betul. Yang intinya yang penting ini kita ini anak. Betul. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya itu tadi, kenapa kok bisa ibu tidak mengakui bahwa ini anak ibu? Di situ dia termenung. Waktu dia kesini untuk mengambil anak juga, itu dia merasa ini boleh nggak ya? Gitu. Boleh nggak ya saya ambil anak itu? Karena saya waktu itu kan sudah marah besar itu kan, waktu di situ. Jadi saya begini prinsip saya, karena dia seorang ibu, saya juga seorang ibu, nggak mungkin saya harus pisahkan anak itu kan. Apalagi kebenaran dia juga memang anak dia, jadi ya saya lepas. Silahkan ibu bawa. Ibu rupanya di situ dia mengucapkan banyak terima kasih. Saya bilang iya, itulah namanya memang sudah kewajiban saya di sini untuk mengasuh, untuk supaya dia ini. Kalau masalah untuk susu atau itu dia yang membelikan, dia yang makanya kemarin ini
tanya gitu doyan nggak, terus ya doyan, akhirnya kan dia belikan lagi. Tapi dia sempat meminta maaf nggak Bu, artinya Iya. pernah sudah membohongi Ibu? Iya, Jadi sempat minta maaf. Ya waktu di sana dia Oh. ngomong, saya minta maaf Ibu, Bapak, saya sudah membohongi Ibu Bapak. Karena saya bilang, kenapa dari pertama itu tidak berterus terang? Saya bilang tidak mengatakan yang sebenarnya, walaupun bahwa anak ini ibaratnya anak di luar nikah misalnya kan, itu tetap saya terima si anak ini, karena apa? Kemanusiaan. betul. Kan begitu. Jadi kata saya, jadi dia takut anak ini nggak diterima sama saya, makanya dia berbuat cerita yang itu tadi. Itu. Jadi walaupun bagaimana juga tetap saya terima anak itu. Karena apa? Ya itulah, karena sifat ini kita, keibuan kita juga, apalagi anak itu kan masih nggak ada dosanya Pak. Intinya itu. Jadi ya pulang tadi sempat saya malam itu nggak bisa tidur. Si ibunya. Saya, karena apa? Saya sudah merasa sayang banget. Iya. Gitu. Udah jatuh hati lah istilahnya. Betul. Ibaratnya jadi sekarang ini saya sama dia itu sudah menjadi hubungan persaudaraan. Gitu. Ibaratnya insya Allah nanti suatu saat dia main ke sini itu nanti ya berkomunikasi lah, maksudnya saya akan membawa Dede, maksudnya biar saya juga merasa nggak kehilangan juga gitu. Jadi ya alhamdulillah untuk sementara ini hubungan komunikasi masih berlanjut. Masih Dia sekarang ada di sana. telepon, masih dia ya ibaratnya untuk sementara ini ya dia mungkin berpikiran tenang dulu lah. Karena apa? Mungkin karena dia juga bebannya itu Pak. Saya juga merasakan juga. Saya terus terang Pak, waktu menyetel video itu, saya marah-marah itu saya menangis itu. Kenapa? Terus terang. Kenapa saya bisa kenapa kok saya ini tega? Kenapa kok saya bisa memaki ibu itu? Kan begitu. Di dalam hati saya itu saya juga merasa bersalah. Akhirnya saya minta maaf. Saya tolong sama anak, tolong saya minta maaf sama ibu karena saya sudah merasa memaki-maki ibu tadi. Ini karena mungkin dia juga kena di situ kan dia nggak banyak omong kan, maksudnya dia nggak berani ngomong gini-gini. Takutnya nanti pikiran saya karena saya lagi emosi tadi mungkin nambah lagi kan gitu. Makanya dia diem aja. Makanya saya bilang ya itu tadi. Terus dia berbicara gini, bukan salah ibu, kata dia. Ini salah saya karena saya intinya tidak berterus terang. Itu. Jadi itulah ya udah. Kalau sudah memang kayak gitu, hati saya sudah lega. Tadinya saya tuh setiap nonton video itu saya terus terang aja. Sedih. Sakit kayaknya kok saya bisa gitu maki-maki orang gitu. Nggak nyangka Bu ya. Betul. Saking Saya nggak pernah saya bilang gitu. Walaupun kayak mana juga dia perempuan, saya perempuan kan gitu. Apalagi dia punya problem sendiri kan begitu. Jadi kata saya, ya Allah, kata saya bagaimana ini, saya bilang saya gitu. Masalahnya umur kita tidak tahu kan begitu. Saya takut nanti apa dia sakit hati, apa dia kayak mana kan begitu Pak. Jadi kata saya minta mohon beribu-ribu maaf lah sama dia itu. Akhirnya kata dia mengaku juga bukannya saya yang salah, saya karena saya intinya tidak berterus terang. Intinya itu. Karena sempat dia juga membohongi saya juga kan waktu itu. Jadi ya sudah untuk sementara ini kita jadikan ini suatu hikmah, ibaratnya suatu perjalanan hidup untuk saya. Maksudnya saya juga bisa kalau ada ini lagi bisa mengontrol ya, maksudnya mengontrol emosi saya itu tingkat tadi. emosi biar bisa diredam. Betul, Ya. iya gitu. Karena saya kaget, makanya saya kalau setiap melihat itu saya menangis Pak. Jadi saya bilang, ya Allah kok saya bisa, saya bilang sampai saya kayak segitunya Kak sama ibu itu, sedangkan ibu itu beban yang dia itu mungkin lebih berat. Coba ibaratnya, contohnya saya, ibaratnya dia ininya ke saya gitu, saya bisa nggak gitu, kan begitu. Sini
sampai saya meluk dia, begitu juga dia. Kan ceritanya maghrib itu datang, saya suruh telepon bapaknya, saya juga pengen tahu keadaannya kayak mana kan. Habis kemarin saya maki-maki itu mungkin maksud dia apa sakit hati atau kayak mana gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah mungkin batin kali ya, datang. Itu datang itu saya peluk dia. Saya peluk itu saya nangis, saya minta maaf sama ibu itu. Ya Allah ibu, saya minta maaf karena saya sudah maki-maki ibu. Saya bilang saya gitu. Saya merasa kayak mana gitu. Saya nggak mau di dalam kita hidup ini. Saya nggak mau ada ibaratnya ada permusuhan. Saya nggak mau nantinya dia merasa ini sama saya. Saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau nantinya di suatu saya nggak ada umur meninggalkan apa namanya dosa, ibaratnya termasuk orang yang dizolimi kan, termasuk orang yang disakiti gitu. Saya menyakiti dia, jadi saya nggak mau. Jadi saya itulah ya alhamdulillah kita sama-sama berpelukan, sama-sama minta maaf. Makanya anaknya silahkan kalau memang mau dibawa. Ya intinya saya itu sebenarnya berat karena saya udah terlanjur sayang sama anak itu. Jadi ya nggak, yang penting kata dia nanti insya Allah kalau ada rezeki, kalau ada ini makanya apa doakan mudah-mudahan saya kuat. Iya saya bilang yang penting intinya kita saling menguatkan. Saya bilang saya gitu. Kita berdoa, di dalam doa itu kita minta sama yang kuasa. Saya gitu. Karena apa? Setiap masalah itu pasti ada di balik masalah itu pasti ada hikmahnya.